Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang permutasi yang merupakan lanjutan dari materi peluang kemarin, yaitu notasi faktorial. Ini nanti ada hubungannya dengan notasi faktorial ya. Kemarin kalau ada notasi faktorial n faktorial berarti dari n itu nanti dikalikan dengan n-1, n-2, n-3 sampai dikalikan dengan 2 kali 1. Nah, apakah permutasi itu? Permutasi adalah susunan yang mungkin dari unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Ingat di sini saya garis bawahi, poin pentingnya adalah memperhatikan urutan. Kemudian permutasi n unsur dari unsur yang berbeda ya diambil dengan seluruhnya. Jadi n unsur itu diambil n unsur. Nah, berarti misal n-nya itu 4. Saya kasih contoh di sini n-nya itu 4 faktorial, kemudian diambil dengan 4 faktorial B 4. Nah, 4 permutasi 4 dari 4 unsur 4 ini diambil 4, maka rumus dari permutasi yaitu n faktorial. Nah, artinya n-nya ini kan n, ini kan 4, berarti 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2 berapa? 24. Nah, seperti itu. Jika kita ambil n unsur dari n yang sama dengan unsur yang sama, artinya antara depan dan belakang ini angkanya sama, maka sama dengan n faktorial. Nah, seperti itu. Kemudian jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu permutasi n objek berbeda dan diambil dari r unsur. Jadi ada tersedia n, kemudian diambil r. Maka rumus dari permutasinya n faktorial ya, n faktorial per n min r difaktorialkan. Nah, contohnya ini. Tentukan banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 calon yang ada. Jadi seluruhnya itu ada berapa? Seluruhnya ada 5, berarti ini n-nya 5. Kemudian diambilnya berapa? R-nya ya diambil R unsur. N unsurnya berapa? Di sini kita hitung. N unsur yang berbeda yaitu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Berarti 3. Jadi R-nya 3. Jadi ada 5 objek diambil 3 unsur. Ya, berarti NPR yaitu n faktorial per n dikurangi r difaktorial. Jadi dari sini n-nya 5 faktorial per n dikurangi r, berarti 5 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3, 2 faktorial. Kita jabarkan untuk 5 dikali 4 kali 3 kali 2 berhenti. Kenapa? Karena di bawah ada 2 faktorial. Nah, bisa dieliminasi. Sehingga 5 kali 4 20, 20 dikalikan 3 berarti 60. Jadi banyaknya cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 calon yang ada adalah 60 cara. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis permutasi yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi ada beberapa unsur, misalkan di situ ada satu objek ya, suatu objek, terus dari objek-objek itu ada unsur yang sama. Diplot-plotkan seperti itu. Jadi rumusnya permutasinya yaitu n faktorial dibagi dengan k faktorial, l faktorial, m faktorial, di mana k, l, m ini adalah unsur-unsur yang sama. Ya, unsur-unsur yang sama. Contoh, berapa banyak susunan kata dari beberapa yang dapat dibentuk dari kata matematika. Maksudnya itu dari kata matematika ini disusun secara acak itu nanti ada berapa banyak. Misal dari kata matematika saya ubah menjadi mama tetika. Nah, bisa, atau jadi matika mate. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada berapa kata yang terbentuk dari kata-kata ini. Nah, seperti itu. Dari matematika dulu kita hitung seluruhnya ada berapa huruf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf, jadi n-nya ada 10. Nah, kemudian dari KLM. Nah, kita menentukan KLM. KLM itu huruf yang sama, unsur yang sama. Jadi di sini huruf yang sama ada M, ada T, ada A, ya kan? Huruf M-nya ada berapa? M-nya 1,
2, berarti M-nya ada 2. Kemudian unsur yang sama lagi, T-nya ada berapa? T-nya ada 2. Unsur yang sama lagi, huruf A, A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi kah yang sama? Tidak ada ya, sudah. I-nya jumlahnya 1, K-nya jumlahnya 1, sehingga sama saja nanti kalau kita kalikan. Dari sini ada beberapa unsur yang sama, yaitu M-nya ada 2 unsur yang sama, T-nya ada 2, A-nya ada 3, sehingga kalau kita misalkan di sini K, ini L, ini M, sehingga permutasinya N faktorial, berarti 10 faktorial per unsur yang sama. Dari M-nya ada 2, kemudian T-nya ada 2, kemudian A-nya ada 3. Nah, kita jabarkan untuk 10-nya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, berhenti. Dibagi dengan 2 faktorial, 2 kali 1, 2 faktorial, 2 kali 1, kalikan 3 faktorial. Nah, karena ada 3 faktorial yang sama, bisa dihabisi. Kemudian 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, dicoret sama 4. Bisa ya? Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya berapa? Jadi hasilnya 151.200 kata. Nah, jadi dari kata matematika itu dapat disusun membentuk kata yang baru sebanyak 151.200 kata. Nah, seperti itu. Yang ketiga, permutasi siklis. Permutasi siklis. Siklis itu apa? Siklus. Siklus berarti memutar ya. Jadi permutasi yang cara penyusunannya melingkar. Jadi disusun melingkar. Nah, permutasi siklis rumusnya N-1, di mana N ini adalah banyak unsurnya. Kemudian dikurangi 1, difaktorialkan. Contoh di sini, dengan berapa cara 5 siswa dapat duduk pada 5 kursi yang disusun secara melingkar. Jadi kalau saya ilustrasikan, misal di sini ada meja bundar, kemudian ada 5 kursi. Nah, ada 5 kursi. Ini kursinya si A, ini B, ini C, ini D, kemudian E. Nah, dari A, B, C, D, E ini nanti akan duduk secara berbeda. Maksudnya itu dia cara duduknya bergantian. Dari awalnya di sini A, kemudian B, C, D, E. Kemudian pindah lagi, A-nya di sini. B-nya tukar sama A. Nah, atau bisa C di sini tukar sama A. Jadi susunannya itu nanti ada berapa. Nah, misal yang pertama ini saya coba A, B, C, D, E. Yang kedua bisa A tukar dengan B, berarti B, A, C, D, E. Misal C tukar dengan A, berarti C, B, A, D, E. Nah, itu nanti ada berapa. Kita dapat mempermudahnya dengan menghitung dengan cara permutasi siklis. Ada berapa unsur? Di sini ada 5 unsur, berarti N-nya ada 5. Maka untuk permutasi siklisnya, P siklisnya, N-1 berarti 5 min 1 faktorial, artinya 4 faktorial. 4 faktorial berarti berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 12 dikalikan 2, 24 cara. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Kalau di permutasi tadi dia memperhatikan urutan, tetapi kalau dikombinasi tanpa memperhatikan urutan atau jabatan. Kalau permutasi tadi kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Berarti istilahnya gini, kalau ketua otomatis dia tidak boleh memilih lagi sebagai sekretaris. Jadi satu orang satu jabatan. Berarti ini memperhatikan urutan. Nah, seperti lomba renang itu ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini memperhatikan urutan juga. Nggak mungkin kan dirangkap ya. Kalau dikombinasi dia tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau di situ diambil 3 orang, berarti 3 orang secara acak boleh ikut semua. Nah, banyak kombinasi dari N unsur yang berbeda dengan setiap pengambilan R unsur ditulis dengan NCR. Jadi ada N unsur kemudian diambil R unsur, maka rumusnya dari N faktorial dibagi dengan R min R. N min R faktorial sama seperti permutasi tadi, tapi dikalikan lagi dengan R faktorial. Perbedaannya di sini. Nah, masih dikalikan dengan R faktorial. Contoh, tentukan banyak cara memilih 3 soal dari 8 soal yang berbeda.
Jadi yang tersedianya ada 8 soal, diambil 3 soal. Cara memilihnya, nah 3 soal ini secara acak, tidak memperhatikan urutan. Nah, berarti gini, N-nya ada 8, R-nya ada 3, ya kan? Jadi 8C3. 8C3 berarti ini sebagai N, ini sebagai R. Berarti 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial dikalikan lagi dengan 3 faktorial, karena N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Nah, sehingga dari sini 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Sehingga 8 faktorial per, ini kita jabarkan langsung aja ya. Di sini kalikan dengan 7, kalikan 6, kali 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya tetap nanti bisa dicoret. Kemudian 3-nya ini saya jabarkan. 3 kali 2 kali 1 ini saya coret habis. 3 kali 2 kali 1, 6. Coret dengan 6 atas habis. Tinggal 8 kali 7 berapa? 56. Jadi banyaknya cara memilih 3 soal dari 8 soal yang tersedia, ada 56 cara. Nah, itu tentang permutasi dan kombinasi. Silakan diputar videonya ulang jika kurang jelas ya, atau bisa ditanyakan nanti di kolom komentar kalau kurang jelas. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.